Hai, selamat datang di channel YouTube aku. This is not my first video. Aku karena sudah punya video sebelumnya terkait beauty di channel YouTube aku. Tapi ini adalah channel YouTube terbaru aku untuk aku akhirnya speak up. Nah, kenapa akhirnya aku berani untuk bikin video Q&A seperti ini? Karena banyak banget teman-teman yang akhirnya banyak yang nanya sama aku di DM, di Instagram atau di Twitter terkait tentang profesi aku. This is my first time aku akhirnya ngomong sama teman-teman di depan kamera untuk nge-share beberapa questions tentang dunia HR. Ya, nah seperti yang teman-teman tahu, aku ini terkenal di podcast AS HR. Jadi di podcast AS HR ini aku ngebahas tentang dunia HR. Podcast aku sudah ada 4 episode ini terkait tentang interview, terkait tentang membuat CV, terkait membuat cover letter. Jadi teman-teman bisa cek juga podcast aku, tips and triknya. Sesi Q&A ini sebenarnya umum, jadi nanti kita akan bahas satu persatu Q&A yang udah aku pull dari Twitter sama dari Instagram. Jangan lupa di like and then kalian subscribe, lalu nanti kalian bisa share ke teman-teman semuanya yang membutuhkan. Karena terlalu banyak yang masuk ke DM aku, so aku akan memfilter kira-kira pertanyaan apa sih yang secara umum banyak jadi pertanyaan buat teman-teman. So ini aku pilih 20 questions yang akan aku bahas di sini. Kita akan langsung aja masuk ke question pertama. Cerita awal karir Kak Monik dong. Cerita awal karir aku berarti 7 tahun yang lalu aku bukan datang dari psikologi, aku bukan datang backgroundnya dari manajemen sumber daya manusia misalkan. Aku ini datang dari teknik informatika. Terus kenapa aku bisa jadi terjun di dunia HR? Karena aku punya kakak yang kerja di properti waktu tahun itu di daerah dekat rumahku, dan kakakku menawarkan aku kerja untuk di bagian human capitalnya, internship aku itu 1 tahun teman-teman. Nah, internship yang lumayan panjang journey-nya, karena biasanya internship itu kan 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, 6 bulan, tapi ini aku sampai 1 tahun. Kenapa kok bisa sampai 1 tahun Kak? Itu berarti sampai kakak lulus kuliah dong kalau semester akhir. Yes, sampai aku selesai skripsi, sampai aku selesai sidang, sampai aku dinyatakan lulus. Sebenarnya start karir aku sebagai human capital, HR, rekrutmen itu dari situ teman-teman, dari internship. Lumayan banyak sih yang aku pelajarin dari situ. Justru dari internship 1 tahun itu aku bisa tahu gimana cara baca CV, interview yang baik, gimana telepon kandidat yang baik. Jadi dari situ aku belajar komunikasi, aku belajar analisa. Nah, dari situ ternyata aku dilirik sama satu perusahaan life insurance, banking juga, grupnya banking lumayan besar, dan ini aku perusahaannya Jepang. Jadi aku dikontak untuk menjadi rekrutmennya. Nah, dari situlah start aku mulai menjadi rekrutmen atau HR di talent acquisition. Ketika kalian internship, banyak hal yang bisa kalian dapetin teman-teman. Kalau kalian internshipnya sesuai background, kalian bisa tahu gimana ketika nanti gue kerja sesuai background gue, apakah gue suka dengan background ini, pekerjaan ini. Atau kalau kalian bekerja di luar dari background, kalian juga bisa rasain tuh, oh ternyata ini gue kerja sesuai passion gue, sesuai kesukaan gue. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu harus terpaku sama background gue apa gitu. Jadi bisa belajar dari situ. Internship itu awal mulanya kalian akhirnya tahu kerja full time tuh kayak apa. Susah nggak Kak buat podcast? Buat podcast tuh gampang, teman-teman gak perlu siapin tools yang besar kayak ada mikrofon atau ada penyaring suara. 4 episode aku itu aku bikin pakai handphone aku, pakai iPhone, and then aku pakai headsetnya si iPhone sendiri. Kalian bikin aja kira-kira suara kalian supaya jernih itu kalian bisa put your headset itu di mana. Kalau aku biasanya deket mulut, jadi biar suaranya tuh bulat dan gak pecah. Tools yang pertama harus kalian punya itu adalah akun dari Anchor sendiri, karena si Anchor sendiri ini akan nge-link ke semua platform yang support podcast, kayak misalnya Google Podcast, Apple Podcast, sama Spotify. Mereka akan nge-link semuanya ke 3 platform ini. Jadi make sure kalian punya account Anchor dulu. Habis itu nanti kalian bisa rekam suara kalian and then di-upload di Anchor. Jadi bikin podcast itu first thing yang perlu kalian persiapkan adalah akun Anchor. Terus kalau untuk toolsnya kalian bisa pakai handphone, and then kalian tinggal rekam pakai headset aja. Udah.
Hai Mbak Monik, apakah masih ada opportunity di luar sana untuk ex-worker yang terkena layoff? Masih banyak, cuman memang nggak sebanyak seperti sebelum COVID. Jadi kalau sebelum COVID ini banyak pekerjaan di mana-mana terbuka, tapi kalau untuk setelah COVID ini banyak bisnis yang akhirnya stop hiring, freeze hiring, beberapa pekerjaan di hold sama beberapa perusahaan. Kalian yang kena layoff kan bukan berarti kalian itu ter-PHK karena performance kalian. Teman-teman yang kena PHK ini karena bisnisnya memang lagi down, bukan karena performance kalian yang down. Jadi jangan pikir teman-teman yang kena layoff ini karena performance kalian buruk dan akhirnya perusahaan lain gak akan melirik kalian karena kalian kena layoff dari perusahaan ya. Tapi karena dengan COVID ini juga banyak juga perusahaan yang akhirnya jadi work from home, jadi remote kerjanya. Nah ini sebenarnya membuka peluang buat teman-teman juga yang tinggal di luar kota untuk nggak harus kerja di Jakarta. Kalian kerja di Jakarta bisa karena kalian bisa remote, dan sebenarnya kerja di Jakarta juga sekarang sudah work from home. Jadi kalian mau di Bali, kalian di Surabaya, kalian di Jogja, kalian mau kerja di Jakarta, it's okay tuh, bisa aja semuanya. Jadi sekarang justru luasnya itu karena kalian bisa apply di tempat manapun, kalian bisa apply di negara manapun. Karena sekarang eksisnya adalah kerjanya di rumah dan kerja juga remote. Kak, kalau punya banyak pengalaman jadi panitia di dalam satu organisasi yang sama, itu dirinci satu-satu atau disebutin aja. Nah, ini kan berarti journey dalam satu organisasi kamu punya banyak aktivitas di dalam satu organisasi itu. Berarti itu journey-nya kamu. Dengan bermacam-macam event, itu bisa kamu masukin misalkan ISEC gitu ya. ISEC, terus kamu pertama kali join ke ISEC itu kamu sebagai apa? Itu ada journey-nya tuh. Jadi journey yang pertama itu apa, journey yang kedua itu apa, journey keempat itu apa, gitu. Nah event yang sudah dilakukan apa, terus kamu sebagai apa di dalam event itu kalian masukin dalam satu title. Jadi satu title itu misal ISEC Universitas bla bla bla. Nah di dalam responsibility-nya itu kamu sebutin aja title journey-nya kamu apa. Like me di LinkedIn, aku kerja di salah satu perusahaanku yang terakhir ini, journey-nya aku di satu perusahaan itu ada. Dari aku join sebagai talent acquisition, vendor management, terakhir aku sebagai employer branding. Jadi di dalam satu company aku punya beberapa title. Nah sama dengan organisasi ini, dalam satu organisasi kamu punya beberapa title, beberapa responsibility yang sudah dilakukan. Jadi dijadiin satu, lalu nanti di bawahnya itu kalian bikin satu-satu masing-masing dari apa yang sudah dilakukan. Tips untuk orang yang mudah gugup keringat dingin pas interview, malu pernah satu kali salaman dan ketahuan. Tipsnya adalah ketika kalian mau interview, bikin diri kalian relax dulu. Nah ini pernah aku bahas juga di podcastku teman-teman. Kenapa harus datang 10 menit sebelum interview? Kenapa harus datang 15 menit sebelum interview atau beberapa menit sebelum interview? Karena supaya kalian relaxin diri kalian dulu. Sebelum kalian ketemu sama interviewernya, kalian bisa bikin diri kalian akhirnya merasa confident, merasa nyaman. Ketika kalian gugup itu karena kalian tidak nyaman. Ketika kalian sudah nyaman, kalian akan enjoy itu, akan menjadi diri sendiri. Tapi ketika gugup, kalian gak bisa menjadi diri sendiri. Kalian akan buyar, pikiran kalian adalah gue harus ngelakuin yang terbaik, tapi ternyata di dalam pikiran itu ada yang ngebawa kalian akhirnya gak melakukan yang terbaik. Jadi di sini tipsnya adalah datang lebih awal dari jam interview, persiapin diri kalian. Jadi kalian bisa nanti di toilet kantor itu, kalian rapi-rapi diri kalian juga. Terus persiapin kira-kira apa aja sih yang harus disiapin ketika nanti akan interview. Satu, kuasai company profile. Ketika kalian datang interview ke suatu perusahaan, kalian harus tahu perusahaan itu bergerak di bidang apa, industrinya apa. Yang kedua, posisi yang kalian lamar. Kalian juga harus tahu posisi yang kalian lamar itu tanggung jawabnya seperti apa, apakah meet dengan kualifikasi yang saya punya, kemampuan yang saya punya. Jadi tipsnya adalah datang lebih awal, pertama. Yang kedua, kalian harus pelajari si company itu sendiri, industrinya, lalu posisinya apa. Adakah tips menjawab tell me about yourself saat mulai interview? Nah, ketika ada HR memulai interview dengan tell me about yourself, ceritakan tentang diri kamu. Kalian bisa start dengan mengenalkan diri. Jadi perkenalkan nama, perkenalkan edukasi, perkenalkan major. Lalu perkenalkan diri kalian sudah melakukan apa saja di kampus, organisasi apa aja yang sudah dilakukan, terus ada kegiatan apa yang sudah dilakukan, kalian sudah ikut magang di mana saja, terus apa aja yang bisa kalian lakukan, skill apa aja yang sudah kalian kuasai, itu bisa kalian mention ketika pengenalan diri. Ketika nanti kalian pengenalan diri, jangan mengenalkan tentang diri kalian ini anak keberapa,
kalian ini golongan darahnya apa, kalian ini tinggi berat badannya berapa. No, gak usah mention itu. Yang perlu di-mention adalah nama, background education, major, lalu activity kalian selama di kampus. Kalau teman-teman yang sudah profesional, berarti kalian mengenalkan diri kalian plus dengan current position kalian, tanggung jawab pekerjaan kalian. Itu yang biasa aku tanyakan juga sama teman-teman profesional. Jadi tell me about yourself and then your current situation, and then your current responsibility, and then your current job. Jadi kalau untuk profesional langsung to the point ke current job position. Tapi kalau untuk yang fresh grad, kalian harus ada journey-nya. Journey-nya adalah kalian berangkat dari nama, background education, lalu pengalaman organisasi atau magang kalian yang bisa kalian ceritakan. Dan jangan lupa skill yang sudah kalian miliki. Tentang paklaring, untuk FD ini masih asing banget, Kak. Paklaring ini adalah surat keterangan kerja, teman-teman. Surat keterangan kerja ini nggak semua company memberikan ini kepada employee-nya. Jadi ada company yang memang tidak memberikan paklaring karena kalian sudah bekerja dan berkontribusi. Ada yang memang memberikan. Surat keterangan kerja ini berlaku untuk yang sudah 1 tahun atau yang sudah permanen. Dalam masa kontrak, dalam masa probation, kalian tidak akan dapat surat keterangan kerja. Kalau teman-teman nggak mendapatkan surat keterangan kerja, teman-teman bisa kasih nomor HR-nya atau nomor office-nya. Nomor office aja, nomor office lalu kasih extension HR-nya. Surat keterangan kerja ini berlaku untuk yang sudah kerja full time, teman-teman. Magang, part-time, freelance, prakalinya nggak ada, surat keterangan kerjanya nggak ada. Tapi kalau untuk yang sudah full time, tapi balik lagi kalau yang sudah permanen, lulus kontrak, lulus probation, itu mereka ada surat keterangan kerjanya. Jadi paklaring ini adalah surat keterangan kerja yang sudah kerja full time. Kak, kalau fresh grad itu lebih dipandangnya gimana sih di mata HR? Terus apa yang harus disiapin, Kak? Oke. Pandangan HR terhadap fresh grad ini, kita sebagai rekrutmen atau sebagai HRD biasanya melihat masing-masing fresh grad itu dari mereka punya pengalaman organisasinya apa saja di kampus. Karena semakin banyak kalian memiliki organisasi, semakin kalian banyak memiliki aktivitas di kampus, kita sebagai HR melihat kalian berarti aktif selama di kampus. Kenapa kita butuh kandidat fresh grad yang aktif selama di kampus? Karena kita akan melihat potensi anak ini secara aktivitas, berarti dia suka berkegiatan, berarti dia suka belajar. Dari hal dia suka belajar, itu bisa membuat kita sebagai HR mempertimbangkan kalau anak ini berarti mau belajar. Berarti anak ini serius mau melamar pekerjaan ini. Jadi sebenarnya dari sisi fresh grad yang kita lihat adalah CV mereka yang mempunyai banyak organisasi, teman-teman. Penting dari awal selalu aku bilang pengalaman organisasi itu penting kalian masukkan di dalam resume kalian atau ke dalam CV kalian. Karena apa? Karena itu akan menjadi pertimbangannya HR. HR akan melihat CV-nya fresh grad karena fresh grad ini belum punya full time pekerjaan. Fresh grad biasanya belum punya skill yang dikuasai, tapi dia memiliki aktivitas banyak di kampusnya dan itu menjadi pengalamannya dia, dan itu jadi cerita dia ketika dia interview. Karena kalau misalkan fresh grad datang interview dan dia tidak membawa apa-apa, kita sebagai rekrutmen juga menggalinya akan susah. Karena yang kita gali balik lagi, apa sih yang sudah kamu lakukan selama kamu di kampus? Apa saja sih yang kamu kuasai secara kemampuan kamu? Apa yang bisa kamu kontribusikan ke perusahaan kita? Gitu. Kalau kalian jawabnya karena saya ingin mencari pengalaman kerja, itu nggak akan aku terima kalau aku yang interview, teman-teman. Tapi kalau kalian jawabnya karena aku mau belajar, Kak, saya mau mengembangkan diri saya mau belajar bagaimana kerja dengan manajemen waktu yang baik, saya ingin kerja dengan tim di satu perusahaan, saya ingin memberikan kontribusi terbaik saya ke dalam perusahaan tersebut dalam segi strategik, planning, saya memberikan ide. Karena saya pernah melakukan pekerjaan ini di dalam organisasi saya selama saya di kampus, saya mengikuti beberapa event. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Jadi pandangan HR terhadap fresh grad yang kita lihat adalah seberapa banyak organisasi yang kalian lakukan, seberapa banyak aktivitas yang kalian lakukan selama di kampus. Itu bisa seminar, bisa workshop, bisa training, bisa organisasi kegiatan event, apapun. Ya, buat CV kalian, buat resume kalian itu full dengan activity kalian selama di kampus. Aku personal senang banget ngelihat fresh grad yang aktif, teman-teman.
ya, karena aku ngeliat fresh grad aktif berarti tandanya anak ini mau belajar, anak ini mau bekerja, anak ini sungguh-sungguh. Jadi kalau teman-teman gak aktif di organisasi di kampus tapi kalian punya pengalaman kerja seperti part time, freelance, itu boleh dimasukin. Kemauan yang tinggi untuk bekerja, itu yang kita lihat. Kak, kasih contoh rekomendasi surat lamaran yang baik dong. Aku sudah bikin di podcast, di episode terakhir aku, di episode keempat. Jadi kamu bisa cek podcast aku, Asecar lah, di Spotify, Google Podcast, atau di Apple Podcast. Aku sudah bikin tipsnya, ada 3 tips untuk membuat surat lamaran kerja, atau 3 tips membuat cover letter. Di situ udah aku detailin, paragraf pertama isinya apa aja, paragraf kedua isinya apa aja, dan paragraf ketiga itu isinya apa aja. Kak, baiknya nulis job desk pengalaman magang pakai kalimat pasif atau aktif, Kak? Menulis job desk sebenarnya itu gak ada bedanya kalian menulis job desk organisasi, job desk internship, job desk freelance, job desk part time, atau job desk full time, itu gak ada bedanya teman-teman. Jadi kalau mau nulis kalimatnya aktif atau pasif, ya kalian harus tulis yang aktif. Bikin si responsibility yang kalian jelaskan di job desk kalian itu menjadi pertimbangan untuk HR-nya. Jadi yang kalian put di situ adalah tanggung jawabnya kalian. Kalian di sana sebagai apa? Tanggung jawab di posisi itu apa? Itu yang harus kalian jelaskan di kolom job desk-nya kalian. Saya magang di posisi staff administrasi aja, Kak. Yang saya kerjain bantu fotokopi, bantu scan, misalkan bantu beres-beres dokumen, ya kalian harus jelasin itu. Tapi ngejelasinnya bukan membantu fotokopi, membantu scan, membantu filing dokumen, enggak. Tapi jelasinnya dengan kalimat yang bagus, dibungkusnya dengan kalimat yang bagus. Contoh, saya membantu staff di sana untuk memfiling dokumen-dokumen dari new joiner, dari karyawan baru di perusahaan tersebut. Dokumen yang saya filing adalah dokumen personal dari karyawan baru. Di sana saya membantu untuk membereskannya di dalam satu tempat, lalu saya filter dalam satu Excel mana yang sudah saya rapikan atau belum, misalkan seperti itu. Itu yang harus dijelaskan masing-masing details job desk-nya kalian secara singkat tapi juga jelas, ya. Jadi kalau job desk magang, internship, part time, freelance, semuanya itu sama aja. Kalian harus menjelaskannya secara aktif. Pandangan kakak terhadap HR research. Maksud dari HR research ini apa nih? Apakah mereka yang melakukan sourcing? Apakah mereka yang melakukan pipelining kandidat? Apakah mereka yang melakukan research untuk development? Karena nggak ada spesifik HR dengan title HR research. Jadi HR itu luas, teman-teman. Ada HR untuk hiring, berarti masuknya ke rekrutmen. Ada HR yang mengurusi karyawan, itu namanya people development. Ada HR yang mengurusi organisasi atau structure di satu company, itu namanya organisasi development. Ada HR yang mengurusi segala sesuatunya kebutuhan event dari perusahaan itu namanya HR proses, itu masuk juga dalam SOP. Jadi ada HR yang mengurusi SOP dari semua divisi yang di perusahaan itu. Lalu ada HR untuk mengurusi gaji, masuknya ke payroll. Ada HR untuk yang mengurusi karyawan yang ada di tempatnya, namanya HR services. Ada yang mengurusi HR untuk benefit apa aja yang didapati sama karyawan tersebut, namanya comben, compensation and benefit. Lalu juga ada HR untuk yang mengurusi antara bisnis sama antara rekrutmen, namanya HRBP, HR Business Partner. HR Research ini aku belum, selama aku kerja nggak ada posisi namanya HR Research. Nanti coba kamu boleh DM aku pertanyaan ini, apa sih maksud dari HR Research? So nanti aku bisa jawab mungkin secara personal. Kalau ada orang lulusan teknik tapi tertarik dengan dunia HR, apakah bisa melamar menjadi HR? Sure, bisa. Selama itu passionnya kamu, selama itu yang kamu mau, selama apa yang sudah dibutuhkan di dunia HR sudah kamu kuasai di diri kamu. Apa sih Kak yang masih dikuasai ketika kita harus menjadi seorang HR? Sebenarnya HR itu luas, yang tadi aku sampaikan. Kalian ini mau masuknya ke HR mana dulu? Ya, mau bagiannya HR apa dulu? Kalau misalkan Kak, gue tertarik untuk HR di bagian analytics. Nah, berarti kalau HR analytics berarti yang harus di-prepare adalah mengolah data. Olah data. Apa aja sih data yang diolah di HR? Data yang diolah di HR itu adalah data kandidat, data employee, data karyawan yang sudah resign, karyawan yang baru join. Nah itulah anak-anak HR Analytics yang mengurusi data di HR.
Atau kalian mau masuk HR untuk yang people development Kak, atau organisasi development, karena saya suka bikin saya suka komunikasi sama orang-orang, saya suka develop orang, saya suka bikin strategic training bla bla bla. Nah itu kalian juga bisa masukin kemampuan kalian, misalkan secara bikin modul. Selama di kampus mungkin kalian sering bikin modul untuk presentasi, nah itu kan bisa masuk ke bagian HR organisasi. Jadi apapun background kalian, apapun yang kalian harapin, kalian harus belajar di apa yang kalian inginkan. Jadi fokus dengan apa yang kalian mau, teman-teman. Gua mau kerja di bagian ini, apa aja sih yang dibutuhin di pekerjaan itu. Nah kalian belajarlah di situ, belajar untuk bisa masuk ke bagian itu. At least kalian punya basicnya, jadi bisa dipertimbangkan nanti ketika interview, ketika nanti lolos screening dari CV, yang bisa diperlihatkan di dalam CV kalian, itu yang bisa dipertimbangkan nanti sama HR ya. Jadi kalau nanya, Kak saya backgroundnya teknik, saya bisa masuk HR, nggak bisa. Tapi kamu harus fokus dulu HR yang mau kamu pengen itu apa. Atau mau di services justru all major bisa. Tapi kerjaan kamu adalah ngurusin karyawan, kerjaan kamu administrasi. Jadi bukan tentang strategic planning ataupun ketemu orang, tapi kamu bekerja di HR services, ini pekerjaan yang sangat administrasi sekali ya, dan semua major bisa kok melakukan itu. Tentang CV buat lulusan SLTA sederajat Kak. Nah sebenarnya template CV yang udah aku bikin di Twitter itu sebenarnya untuk semua kalangan, SMA, S1, S2, S3, karena template yang CV yang aku buat ini adalah universal teman-teman, umum banget, jadi teman-teman bisa pakai untuk level apapun. Kalau teman-teman yang SMA, SMK sederajat, sama poin-poin yang harus kalian sampaikan adalah biodata, summary tentang diri kalian, lalu pengalaman kerja kalian. Kalau kalian baru lulus SMK, kalian pasti punya pengalaman PKL. Pengalaman PKL itu yang kalian masukkan ke kolom experience. Ya, lalu habis itu skill, kemampuan apa yang sudah kalian kuasai secara kemampuan sama abilitiesnya kalian. Lalu yang terakhir adalah edukasi. Edukasi berarti yang kalian put hanyalah last education kalian aja. SMK kalian di mana, SMA kalian di mana, SLTA kalian di mana. Ya, jadi poin-poin itu sudah aku sebutkan di Twitter aku sama di podcast aku, jadi kalian bisa cek. Kalau kalian masih butuh template CV-nya, boleh email aku, tapi DM aku dulu, DM aku di Instagram atau di Twitter. Nanti akan aku share email bisnis aku untuk kalian dapetin template CV-nya. Kak Monik mau tanya, kalau udah interview dan tes dan sudah 2 minggu belum ada kabar, ini perlu kita tanyain gak Kak ke HR-nya atau move on aja? Nah ini juga pernah aku bahas di Twitter. Ketika kalian ada proses interview atau tes di satu perusahaan dan sudah 2 minggu nggak ada kabar, kalian berhak untuk menanyakan statusnya kalian, karena nggak semua proses HR itu mereka menginformasikan kalian reject atau tidak. Padahal standarnya semua perusahaan, semua rekrutmen harus menginformasikan kepada kandidatnya kalau anak ini reject atau anak ini tidak lulus untuk tahap selanjutnya, itu harus diinformasikan. Ada namanya reject letter. Ya, tapi memang semua perusahaan atau semua rekruter belum melakukan ini secara standarisasinya. Nah, ketika kalau mereka belum mengabarkan informasi selama 2 minggu, kalian bisa menanyakan ke rekruternya. Lanjutin aja dari invitation emailnya. Lanjutin dari last conversation-nya kalian. Jadi kalau misalkan kalian ini belum dapat kabar dari perusahaannya sudah 2 minggu, kalian wajib untuk follow up. Kalau memang sudah di follow up tapi nggak ada kabar juga, move on aja. Selama kalian punya pilihan banyak untuk interview di mana-mana, itu akan membuka kalian akhirnya bisa membandingkan dari perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Jadi jangan hanya fokus sama satu perusahaan aja ketika kalian lagi interview. Tapi kalian buka sayap yang lebar, buka ke semuanya perusahaan-perusahaan yang kalian pengen. Nanti baru deh kalian makin sempitin. Kalian harus compare dari perusahaan A, B, dan C, mana benefitnya yang bagus, mana secara pekerjaan yang bagus. Kalau sudah 2 minggu HR belum kasih kabar, kalian follow up aja. Follow up dari last conversation kalian dengan si rekruternya. Bisa via email, bisa via WhatsApp, bisa langsung datang aja ke kantornya, tapi ketemu sama yang terakhir interview kalian. Kak, sebelum COVID ini kan banyak jadwal interview di perusahaan yang tertunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, setelah new normal ini, kita kandidat yang tadinya dapat undangan interview tersebut, apakah boleh bertanya kelanjutannya, Kak? Atau menunggu dari perusahaannya saja, Kak? Oke, jadi maksudnya adalah sebelum COVID,
kalian banyak di-invite untuk interview, tapi setelah COVID, akhirnya invitation interview itu batal. Ketika kalian dijanjikan untuk join dengan satu company, tiba-tiba cancel karena COVID. Kedua, kalian di-invite untuk interview, tiba-tiba cancel karena COVID, atau tiba-tiba hold karena COVID. Apa yang harus dilakukan? Yang dia harus lakukan adalah kalian menerima apa yang sudah menjadi keputusan dari manajemen perusahaan itu tersendiri. Kalau memang perusahaannya bilang, nanti kita akan kabari ya untuk yang selanjutnya, kalian boleh nunggu, tapi sambil juga cari yang baru. Jangan mengharapkan di satu tempat aja. Jadi selalu berpikir, siapa cepat dia dapat. Siapa yang cepat mengambil kamu, itu adalah rezekinya kamu. Gitu. Jadi kamu jangan fokus dengan satu tempat dan akhirnya kamu nggak explore ke tempat lain. Kamu harus explore ke tempat lain. Nah, kalau ngomongin kasus ini, kamu apakah harus menunggu dari proses selanjutnya di perusahaan itu, atau kamu cari yang lain aja? Kamu cari yang lain aja. Kamu nggak perlu nungguin si proses itu, karena bisa jadi perusahaan ini memang menghold semua proses hiringnya, dan kita nggak pernah tahu COVID ini akan selesai sampai kapan. Kalau kamu nunggu di tempat ini, satu, bisa jadi nanti perusahaannya akan cari CV yang lebih baru lagi. Yang kedua, bisa jadi memang akhirnya si posisinya di hold. Di hold, bahkan kita stop untuk hiring. Ya. Jadi jangan terpaku sama satu perusahaan aja, kamu harus explore juga ke another company. Jangan fokus dengan satu company aja. Jadi yang penting adalah, gimana Kak, aku harus follow up, apakah aku harus move on aja? Move on aja. Follow up boleh, gimana kelanjutannya dari status proses ini. Kalau memang gak ada jawaban, ya kalian langsung move on aja. Halo Kak Monica, aku mau tanya, ada tips gak buat ngejawab kenapa kami harus menerima kamu di perusahaan ini? Aku sebenarnya gak pernah menanyakan hal-hal seperti ini, karena hal-hal pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang tidak pasti kelihatan dari si kandidatnya. Anak ini bisa aja ngomong kalau saya akan memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan, atau aku akan bekerja keras untuk perusahaan. Nah, hal-hal yang kayak gini nggak bisa kita lihat. Ketika kalian ditanya sama HR, kenapa kami harus menerima kamu di perusahaan ini? Kamu bisa jawab aja, karena saya ingin belajar. Saya ingin belajar di posisi yang saya inginkan ini. Saya ingin mengasah kemampuan saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk saya bisa melakukan pekerjaan di posisi ini dengan kemampuan yang sudah saya miliki. Kalau kamu misalkan ngelamar sebagai data analis, ini adalah seseorang yang bisa mengolah data dengan bahasa pemrograman SQL, Python, dan lain-lain. Ya, terus kalian ditanya, kenapa kami harus menerima kamu di tempat ini, di perusahaan kami? Karena saya ingin belajar, Pak Bu. Karena saya ingin belajar, saya ingin mengasah kemampuan saya di tempat Bapak dan Ibu. Saya sudah memiliki kemampuan mengolah data dengan menggunakan SQL. Jadi kalau ditanya, kenapa saya harus menerima kamu, kamu bisa menjelaskan dengan apa yang sudah kamu miliki. Bukan apa yang menurut kamu itu, saya orang yang pekerja keras, karena saya orang yang bisa kerja dengan ini, dengan itu. No, itu nggak bisa kita lihat. Tapi yang bisa kita lihat, yang bisa kita terima adalah ketika kalian mention diri kalian ini kemampuannya ada di mana. Halo Kak Monica, aku mau nanya, masih bingung? Pernah nonton YouTube HR, kalau ngirim berkas lamaran itu di zip, tapi YouTube HR yang lain jangan di zip. Baiknya bagaimana ya Kak? Oke, sebenarnya gini teman-teman, kita kan satu profesi. Kamu mungkin nonton satu YouTube HR, nonton lagi YouTube HR yang lagi gitu ya. Kita kan sama-sama satu profesi dari HR, tapi secara prosedur, secara company, industri itu kita beda-beda. Jadi setiap proses rekrutmen yang ada di satu company dengan satu company lain, industri yang lain sama industri lain itu beda-beda. Nah, mungkin dari HR yang satu industrinya begini, HR yang satu industrinya begini. Nah, culture-nya yang di satu seperti ini, culture yang satu seperti ini. Nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah, teman-teman. Tergantung dari industri yang kalian akan lamar. Nah, kalau aku di sini menginformasikannya secara umum aja. Kalau mengirimkan CV via email, baiknya itu di zip atau satu-satu, Kak. Baiknya itu adalah satu-satu. Kenapa? Karena nggak semua email perusahaan disupport untuk zip, disupport untuk format RAR. Jadi, teman-teman, dibanding nanti kalian akhirnya format yang dikirimkan tidak terbaca sama HR-nya, better dikirim PDF satu-satu. Misalkan dokumen yang dibutuhkan adalah CV, buat si CV itu dengan nama CV,
PDF, lalu cover letter PDF, lalu dibutuhkan pas foto, ditulis aja pas foto, lalu dibutuhkan lagi transkrip nilai ijazah terakhir, kalian juga masukin si transkrip nilai, tulisannya ada transkrip nilai, ijazah juga ijazah. Jadi kalian kirim satu-satu dengan nama masing-masing dari dokumennya. Ya, kenapa? Karena untuk memudahkan HR melihat satu-satu dokumen based on dari namanya. Gitu. Nah, jadi bukan berarti di zip atau nggak di zip itu salah, tapi ini benar, karena biasanya buat rapi, tapi balik lagi, nggak semua komputer dari HRD itu masing-masing menerima format seperti itu, ya. Daripada format kalian akhirnya nggak kebaca di email, better kalian kirim PDF aja, tapi dengan masing-masing dari nama-nama si dokumennya tersebut. Hai Kak, mau nanya, kalau ketika kita melamar pekerjaan via email, kan ada waktu yang efisien ya Kak, tapi kalau melamar lewat Jobstreet dan lain-lain, apa juga ada waktu efektifnya? Atau bagaimana Kak? Oke, kalau melamar CV via email ke recruiter atau langsung ke HRD-nya, itu memang ada waktu tertentu. Jadi yang kalian harus kirimkan via email, jam-jamnya kalau saya prefer kalian pagi ngirimnya. Kenapa? Karena akan menjadi pertimbangan, oh anak ini memang lagi cari pekerjaan dan mereka apply-nya pagi. Kalau di luar negeri dengan title-nya freelancer itu anything kamu bisa apply aja, tapi kalau di perusahaan Indonesia kayak kita gini, kita akan melihat jam berapa kalian melamar pekerjaan. Kalau untuk di job portal kayak di Jobstreet, di Caliber, di Jobs DB, di Glints dan lain-lain, ini nggak ada waktu tertentu untuk kalian apply. Ke satu itu ya, jadi kalau kalian ngelihat lamaran memang lagi malam ngelihatnya terus ini cocok ya kalian bisa apply aja. Efektifnya sampai kapan sih Kak? Efektifnya memang hanya 1 bulan. Jadi kalau memang posisi ini belum dapat kandidatnya, si posisi ini akan kita extend terus, extend. Tapi si iklan lowongan pekerjaan di masing-masing job portal berlaku hanya untuk 1 bulan. Nah, tapi kalau untuk jam tertentu kita apply di job portal nggak ada jam tertentu, jadi teman-teman bisa apply di jam kapan aja, di weekend juga boleh. Jadi kalau di email pastikan kirim CV jangan weekend, tapi Monday to Friday, and then jamnya jam 9 sampai jam 3 sore atau jam 4 sore masih oke. Tapi kalau sudah lewat dari situ, lewat dari jam 6 sore, better nggak usah. Ya, better besok pagi aja deh, gue sabar-sabarin nunggu. Halo Kak Monik, aku mau tanya Kak, kalau kita kena PHK karena COVID di perusahaan sebelumnya, nah pas interview untuk pekerjaan baru dan ditanya alasan keluar dari perusahaan lama, itu kita jawab jujur kena PHK atau gimana ya Kak? Kamu harus jawab jujur. Ya, balik lagi yang tadi aku sampaikan, teman-teman yang kena PHK, teman-teman yang kena layoff dari masalah COVID, itu bukan karena kalian bad performance, tapi memang karena perusahaannya lagi down. Kalau kalian tahu kasusnya kenapa akhirnya kalian kena layoff, kalian bisa ceritakan juga. Karena perusahaan kami akhirnya tidak menjual produk apapun. Jadi lebih bisa menjelaskan kenapa sih akhirnya kamu kena layoff, apa yang terjadi sama bisnisnya. Itu bisa kamu jelaskan sama si perusahaannya. Perusahaan yang baru kamu sedang proses. Jadi kalau kalian masih bingung, Kak, aku kena layoff, ketika interview aku harus menjelaskan nggak kalau aku kena layoff? Yes. Yang harus kalian lakukan adalah kalian bicara jujur, ya. Jangan menjadi diri orang lain, tapi jadi diri sendiri ketika interview. Kak, mau ikutan nanya, sebetulnya CV dengan bahasa Inggris itu berpengaruh besar dalam penilaian nggak, Kak? Nah, ini juga pernah aku bahas di Twitter, aku sampai bikin thread-nya, CV dalam bahasa Indonesia sama CV dalam bahasa Inggris. Apa sih bedanya? Perbedaannya adalah tergantung posisi yang kalian lamar, teman-teman. Mau perusahaan yang kalian lamar itu adalah multinational company, berarti kalau multinational company harus bahasa Inggris ya Kak? Yes, untuk posisi-posisi tertentu yang memang mereka akhirnya berkaitan dengan bule, berkaitan sama expat. Tapi kalau kalian posisinya yang tidak berpengaruh dengan expat atau bule di multinational company itu, ya kalian no need untuk bisa bahasa Inggris. Jadi CV bahasa sama CV bahasa Inggris ini tergantung dari lowongan pekerjaan yang kalian lamar. Apakah lowongan pekerjaannya menggunakan bahasa? Apakah dibutuhkan skill bahasa Inggris? Nah, sesuaikan dengan posisi yang kalian mau lamar. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kalian nggak pede untuk menggunakan bahasa Inggris, better kalian nggak perlu menggunakan CV-nya pakai bahasa Inggris dan melamar pekerjaan yang tidak perlu skill menggunakan bahasa Inggris.
ya. Jadi bahasa dan bahasa Inggris CV itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, semuanya sama, tergantung dari posisi yang kalian lamar. Satu itu tergantung dari posisi yang kalian lamar, kedua tergantung dari company yang kalian lamar juga, apakah business language-nya menggunakan bahasa, mereka lokal atau mereka multinasional. Pertanyaan terakhir dari Twitter, pertanyaan ke-8, tapi isi dari satu orang ini nanya sampai 6 questions. Kak, aku baca tweet kakak yang mau bikin Q&A di YouTube terkait HR. Aku mau nanya nih kak, beberapa pertanyaan yang sempat ditanyakan HR kepada saya. Yang pertama, seandainya Anda dapat mengulang kembali masa lalu, apakah hal yang ingin Anda lakukan dan adakah hal yang belum tercapai? Adakah kepribadian yang ingin diperbaiki? Oke. Kalau saran dari aku, mungkin kalau aku adalah HR-nya, yang aku harapkan adalah kamu bisa menjelaskan tentang diri kamu, apa yang belum tercapai sama diri kamu, dan apa yang ingin kamu balikin. Jadi misalkan kamu punya kemauan untuk belajar di satu bidang, tapi akhirnya belum tercapai untuk belajar di tempat itu, dan kamu ingin mengulang waktu itu gitu. Saya ingin mengulang, saya bisa belajar di posisi itu. Oke? Nah, apakah Anda seorang yang jujur dan berintegritas? Sebutkan 1 atau 2 sikap yang menunjukkan hal itu. Nah, questionnaire ini masih oke untuk ditanyakan sama HR kepada kandidat. Jadi kalau ditanya integritas apa yang bisa dilakukan ke company itu, ya kalian bisa mention dengan kemampuan yang sudah kalian miliki. Karena saya sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi saya bisa menjelaskan semua produk penjualan kepada customer dengan baik. Atau saya bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan baik kepada customer. Harus bisa join ke company itu, ya kalian jawab dengan kemampuan yang kalian miliki. Nah, kalau ditanya apakah saya seorang yang jujur, ketika ditanya apakah kita seorang yang jujur, kita tidak bisa menilai diri kita jujur atau tidak, dan itu tidak bisa dilihat juga sama seseorang. Ini questionnya juga agak lumayan lucu sih, tapi kalau memang ada pertanyaan itu, ya kalian bisa jawab, saya akan melakukan hal dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Kalian bisa mencontohkan sikap kalian ketika kalian di satu organisasi di kampus, atau satu organisasi di sekolah, atau suatu kegiatan event di Karang Taruna, itu kalian bisa jelaskan, ya itu bisa dijadikan contoh kepada si rekruter itu gitu. Jadi selalu memberikan informasi kepada rekruter itu adalah based on dari apa yang sudah kalian lakukan. Jadi jangan mengada-ngada seperti orang lain, atau jangan membayangkan hal-hal yang ada di imajinasi kalian, tapi kan harus menjelaskan kepada rekruter ketika interview adalah sesuatu hal yang sudah kalian lakukan. Oke, terus yang selanjutnya, bagaimana Anda memandang esensi kerja dan apa arti profesionalisme kerja bagi Anda? Nah, ini ketika ada pertanyaan seperti ini, jadi kamu bisa jawab juga seperti, saya melihat suatu pekerjaan adalah suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan, suatu tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena saya yang dibayar oleh perusahaan itu, bukan saya yang membayar ke perusahaan itu. Jadi apa yang sudah dibayarkan ke saya harus melakukannya dengan baik. Saya harus memberikan segala sesuatunya dengan yang baik. Terus, apa arti ayah dan ibu menurut Anda? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif, dan ini nggak pernah juga aku tanyakan kepada kandidat, karena pasti ketika ditanya tentang keluarga, itu pasti akan berurayan air mata. Kalau ada pertanyaan apa arti ayah dan ibu menurut Anda, ya aku nggak bisa jawab apa-apa. Itu adalah pandangannya diri kalian aja, terkait tentang ibu dan ayah kalian. Apa sih mereka? Ya kalian bisa menginformasikan mereka adalah seseorang yang sangat saya hargai. Mereka adalah seseorang yang membuat saya bangun dari segala keterpurukan. Mereka adalah seseorang yang selalu support saya dalam keadaan susah ataupun senang. Lalu, apa arti Anda menurut ayah dan ibu? Nah, ini kan juga kita nggak pernah tahu ya. Karena mau seburuk apapun anak kita sebagai orang tua pasti akan membilang dia itu adalah seseorang yang baik. Nggak ada orang tua yang menjelek-jelekan anaknya. Jadi ketika ada HR nanya apa pandangan orang tua terhadap kamu, ya kamu pasti akan jawab, orang tua saya selalu bilang saya adalah anak yang baik. Jadi buat siapapun perusahaan yang ada pertanyaan seperti ini, tolong diganti pertanyaannya. Nah, kalau kamu dapat pertanyaan kayak gini, ya kamu jelasin aja. Menurut orang tua saya ini adalah anak yang rajin, sangat aktif dalam berkegiatan. Jadi kalian ceritakan tentang diri kalian, keadaan kalian di rumah. Ketika memang ada pertanyaan, apa menurut orang tua kamu tentang diri kamu? Lalu yang terakhir,
Apa arti keluarga menurut Anda dan apa yang membedakan keluarga Anda dengan keluarga lain? Aku jadi penasaran sih, ini perusahaan apa sih yang nanya pertanyaan kayak gini? Nanti kamu bisa DM aku, ini industrinya apa, terus perusahaannya apa, ya? Karena pertanyaannya tuh unik banget, pertanyaannya nggak seperti yang rekruter tanya, karena ini pertanyaan lebih ke personal, lebih ke pribadi, dan itu sangat sensitif. Teman-teman yang lagi mau belajar menjadi HR, coba usahakan ketika kalian interview, yang harus kalian gali kepada kandidat ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama kemampuan si kandidat itu sendiri. Jadi kemampuan apa yang bisa dia berikan kepada perusahaan, kemampuan apa yang bisa dia berikan terhadap posisi yang kalian cari. Kalian mencari kandidat bukan untuk mencari teman hidup. Kalian mencari kandidat untuk berkontribusi dalam bisnis perusahaan. Ketika ada pertanyaan apa arti keluarga menurut Anda, ya menurut kamu aja keluarga itu apa? Segalanya. Family is number one. Nah, tapi aku penasaran ya, yang nanya hal ini tolong DM aku lagi, Kak, industrinya tuh ini, Kak, perusahaannya tuh ini. That's it. Sudah selesai semua questionsnya. I hope ini ngebantu teman-teman yang bingung kira-kira ada pertanyaan nanti sudah tahu jawabannya seperti apa. Nah, ini sebenarnya bisa juga kalian share ke teman-teman yang kira-kira punya pertanyaan yang similar dengan ini. Kalian bisa share jawaban sesuai yang aku jawab tadi. Untuk teman-teman, kalau masih ada jawaban yang belum jelas, kalian boleh komen di bawah. Kamonik, maksud dari ini tuh apa, bla bla bla, itu boleh. Nanti aku juga bisa jawab komen kalian di bawah. Dan let me know kalau misalkan ini bermanfaat, dengan komen juga di bawah. So aku akan buka question and answer di part 2. Nah, semoga membantu teman-teman semuanya yang lagi bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang seputar di atas tadi. Jadi teman-teman bisa langsung belajar dari jawaban yang aku sudah beritahu. Let me know kalau ada questions lagi, so kita akan buka di part 2. Thank you so much untuk teman-teman yang sudah nonton sampai ending. Sorry kalau aku misalkan belum terlalu profesional untuk membuka sesi Q&A ini. I hope ini bisa ngebantu teman-teman aja. Sebenarnya poin yang paling penting adalah apa yang aku sampaikan. Tapi I hope apa yang sudah aku berikan di konten ini bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di-like, lalu di-subscribe, and then jangan lupa di-komen juga kalau ada hal-hal yang memang harus aku bahas nanti di next part kedua, atau memang ada yang kurang jelas yang aku sudah sampaikan. Itu aja dari aku. Thank you so much for watching me. Bye-bye!